Halo Readers, kembali lagi bersama saya Ibu Rendita di acara Book Review Perpustakaan SMA Kristen Gloria 1. Nah, hari ini kita mau bahas tentang salah satu buku yang menarik perhatian saya dengan judul Lifestyle Ecstasy. Nah, buku ini menggambarkan sebuah kebudayaan pop dalam masyarakat komunitas Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Jala Sutra Yogyakarta pada tahun 1997. Nah, buku ini diedit oleh Pak Idi Subandi dan juga merupakan kompilasi kajian budaya milik penulis-penulis terkenal pada waktu itu, yaitu Pak Kunto Wijoyo salah satunya, kemudian Pak Joko Darmono, kemudian ada Pak Asyadi Siregar dan juga kawan-kawan. Nah, sebelumnya saya pengen tanya dulu sama kalian, bagaimana pendapat kalian mengenai era saat ini, di mana anak muda ini seringkali nongkrong di kafe, minum kopi yang dengan harga mahal seperti itu, kemudian posting di Instagram dengan foto-foto menarik dengan dilengkapi review ataupun juga caption yang menurut mereka dapat mencerminkan hidup mereka seperti itu. Nah, menurut pendapat kalian bagaimana? Kemudian saya juga ingin bertanya kepada kalian, apa sih keuntungan atau apa sih kegunaan mengenai postingan atau membuat vlog di Instagram seperti itu? Kira-kira menurut kalian esensinya terletak di mana? Yang juga kita melakukannya. Nah, buku ini menggambarkan tentang kebudayaan yang saat ini sedang berkembang. Dalam kunci buku ini ada dua hal yang dibahas, yaitu kebudayaan elit dan juga kebudayaan populer atau kebudayaan massa. Nah, Pak Kunto Wijoyo ya, yang merupakan guru besar Universitas Gadjah Mada, menggambarkan atau memberikan pengertian mengenai kebudayaan elit dan juga budaya massa, di mana budaya elit ini merupakan budaya barat yang telah menghegemoni bangsa timur. Demikian juga sebaliknya, di mana kebudayaan massa ini merupakan budaya timur yang telah didominasi oleh budaya barat. Kemudian pertanyaannya muncul lagi ya setelah membaca buku ini. Kemudian letak bangsa kita ini sebenarnya di posisi mana ya, kita ikut budaya siapa seperti itu ya, karena sedikit banyak kita telah dipengaruhi atau sudah dirasuki oleh kebudayaan bangsa barat seperti itu. Kendati memperoleh dampak positif ya dari masuknya kebudayaan barat ke dalam bangsa timur, ini juga dapat membawa dampak negatif melalui arus komunikasi yang cukup deras seperti itu. Nah, hal ini tidak dapat kita hindari kalau kita tidak bisa jeli, dapat memilah dan memilih mana yang perlu kita pakai, mana yang perlu kita buang ya. Kita ambil intisarinya, pembelajarannya saja, kemudian dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi buku ini dapat menjadikan kritikan sekaligus aba-aba untuk kita boleh berhati-hati dalam menjalani hidup sehari-hari. Nah, saya mengambil salah satu topik dalam buku ini, di mana di sini menggambarkan populasi gaya hidup ya. Dalam hal ini Pak Asyadi Siregar itu melihat sisi remaja dalam komunikasi massa ya. Kenapa kok sisi remaja dalam komunikasi massa ya? Karena saat ini yang paling mudah diserang kebudayaan dalam bangsa kita ini dari sisi remajanya dulu, anak-anak remajanya dulu, karena kita sudah banyak menggunakan teknologi yang telah dengan derasnya dipengaruhi modernisasi seperti itu, semakin canggih. Kita dapat gosip-gosip luar negeri, gambar-gambar dari artis-artis luar negeri, kemudian gaya hidup orang-orang luar negeri itu dapat dengan mudah kita akses melalui satu genggaman dalam tangan kita seperti itu. Nah, dalam sisi remaja ini, Pak Asyadi ini melihat bahwa para remaja itu seringkali mudah terpengaruhi oleh menonton film, kemudian membaca majalah ya, majalah lifestyle misalnya, kemudian membaca novel, bahkan membaca novel yang menurut kita ini kan kegiatan sebenarnya bermanfaat, itu dapat membuat kita juga terpengaruh atau melihat sisi lain dari kehidupan kebudayaan luar seperti itu. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa
sisi remaja ini ternyata kurang peka terhadap masalah-masalah sosial yang sedang berkembang. Mereka hanya berfokus pada sisi romansa saja, ya. Jadi mereka lebih banyak memperhatikan hubungan mereka terhadap lawan jenis seumuran atau seusia mereka, ya, dibandingkan mereka melihat fenomena sosial yang saat ini sedang berkembang di lingkungan mereka, seperti itu. Kemudian penggunaan bahasa, ya, dari kita melihat film-film yang berkembang saat ini, penggunaan bahasa yang digunakan dalam pameran atau pemeran film tersebut itu menggunakan dialek Jakarta kelas atas, seperti itu, ya. Jadi orientasi remaja saat ini itu kepada kelas atas, ya. Misalnya lo gue atau kemudian which is gitu, ya. Itu terkenal dengan kebudayaan Jakarta Selatan yang saat ini dicampur-campur dengan bahasa Inggris, seperti itu. Nah, orang-orang mengerti dan juga membiarkan hal tersebut itu merasuki diri mereka, dan mereka tuh merasa kalau mereka menggunakan bahasa tersebut, mereka dapat menjadi remaja yang gaul dan slay gitu, seperti itu. Nah, itu yang dikritisi oleh Pak Asyadi Siregar dalam konteks ini, dalam subbab ini, dalam populasi gaya hidup dalam sisi remaja. Kemudian yang ketiga yang dibahas Pak Asyadi Siregar ini kemudian penggunaan alat-alat modern seperti mobil zaman sekarang, ya, mobil terbaru yang paling mewah seperti itu, kemudian rumah gedongan yang menggambarkan ciri khas sinetron-sinetron saat ini, ya, kemudian selain itu juga menggambarkan sekolah-sekolah modern yang sudah menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya apa sih gunanya untuk menggambarkan sisi demikian? Kenapa kok tidak kita mengambil sisi lain dalam kehidupan Jakarta seperti itu misalnya, ya, misalnya kolong jembatan atau pedesaan seperti itu. Padahal tersebut juga bisa mendidik bangsa kita untuk bisa bekerja lebih keras gitu untuk memperbaiki hidup mereka. Nah, kalau kita melihat yang ditampilkan sinetron saat ini, itu menggambarkan bahwa kebudayaan massa ternyata turut berkontribusi dalam mengembangkan kebudayaan instan dalam masyarakat kita. Jadi orang-orang sedikit mengeluarkan energi untuk dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin, karena di sana kita melihat orang sudah langsung kaya, sudah langsung menaiki mobil-mobil yang mewah dan berkelas seperti itu, tanpa kita melihat perjuangan mereka bekerja untuk mencapai semuanya itu. Demikian. Hal tersebut yang paling disoroti dalam popularisasi gaya hidup dalam sisi remaja dan juga komunikasi massa oleh Pak Asyadi Siregar. Nah, buku ini sangat direkomendasikan karena kalau kita melihat sekilas, kita dapat melihat bahwa bahasa yang digunakan ini cukup kekinian, tapi tetap kritis, demikian, ya. Jadi buku ini dapat membuka wawasan kita mengenai kebudayaan yang saat ini sedang berkembang, ya. Kemudian dapat melatih kepekaan diri kita untuk melihat fenomena sosial di sekitar kita, sehingga kita boleh lebih kritis lagi untuk menghadapi semua itu dalam kehidupan kita, ya. Sehingga apa yang baik dapat kita gunakan, apa yang tidak baik dapat kita buang, ya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita juga perlu melatih sikap berpikir logis kita, ya. Kira-kira kalau saya melakukan ini apa gunanya untuk saya ke depannya, seperti itu. Nah, buku ini dapat menjadi sarana untuk kalian boleh belajar di mana posisi bangsa kita saat ini, ya. Jadi ketika era modern saat ini sedang berkembang, kalian tidak kehilangan identitas diri kalian, dan juga kalian juga tidak akan kebingungan mencari mana sih perbedaan saya di tengah-tengah keseragaman kayak gitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan melalui rekomendasi dan juga book review Lifestyle Ekstasi ini. Melalui book review hari ini kita boleh mengerti bahwa sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan segala sesuatu, kita boleh dulu memikirkan apa sih kegunaannya, apa sih esensinya, begitu, ya. Nah, sekian dulu book review hari ini, sampai jumpa lagi di book review selanjutnya. Dadah!